Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 9. Saya Hanifah Septiana Sari, NIM 208190022 dan teman saya Lilis Nur Safitri, NIM 208190026. Pada perkuliahan perekonomian Indonesia kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai masyarakat ekonomi ASEAN. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video kami sampai akhir ya. Oke, untuk subpoin yang pertama yaitu mengenai konsep masyarakat ekonomi ASEAN. ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan suatu bentuk integrasi ekonomi regional yang di dalamnya terdapat sistem perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN dan ditargetkan pencapaiannya pada tahun 2015. Dengan target capaian tersebut, ASEAN diharapkan mampu menjadi pasar tunggal dan basis produksi di mana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta aliran modalnya yang bebas. Adanya aliran komoditi dan faktor produksi tersebut diharapkan mampu membawa ASEAN menjadi kawasan yang makmur dan kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang merata, serta menurunnya tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial ekonomi di kawasan ASEAN. Konsep masyarakat ekonomi ASEAN sejalan dengan dinamika hubungan antar bangsa di ASEAN yang menyadari akan pentingnya integrasi negara-negara di Asia Tenggara. Lalu dalam mendirikan masyarakat ekonomi ASEAN, ASEAN harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip terbuka, berorientasi keluar, inklusif, dan berorientasi pada pasar ekonomi. Karena masyarakat ekonomi ASEAN akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal yang membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang ada inisiatif ekonomi, mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas, memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat, serta memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. Sejarah pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN. Sejarah pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN dimulai pada pertemuan informal para kepala negara ASEAN atau disebut dengan KTT di Kuala Lumpur pada tanggal 15 Desember 1997. Pada pertemuan tersebut, disepakati ASEAN Vision 2020 yang berisi keputusan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil dan mengurangi kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi. Kemudian, hal tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan di Hanoi yang menghasilkan Hanoi Plan of Action atau HPA. Visi 2020 juga termasuk dalam HPA tersebut yang berisi beberapa agenda kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan hidup, sosial, teknologi, hak cipta intelektual, keamanan dan perdamaian, serta turis melalui serangkaian aksi bersama dalam bentuk hubungan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan di antara negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Selanjutnya pada KTT ASEAN ke-9 di Bali pada tahun 2003, dihasilkan Bali Concord 2 yang menyepakati pembentukan ASEAN Community untuk mempererat integrasi ASEAN. Terdapat 3 komunitas dalam ASEAN Community yang disesuaikan dengan 3 pilar di dalam ASEAN Vision 2020, yaitu pada bidang keamanan politik, ekonomi, dan sosial budaya. MEA adalah tujuan akhir integrasi ekonomi seperti yang dicanangkan dalam ASEAN Vision 2020 dan akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional pada tahun 2020. Selanjutnya, pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur sepakat untuk memajukan masyarakat ekonomi ASEAN dengan target yang jelas dan jadwal untuk pelaksanaannya.
Lalu yang terakhir pada KTT ASEAN ke-12 pada bulan Januari 2007, para pemimpin menegaskan komitmen mereka yang kuat untuk mempercepat pembentukan komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang diusulkan di ASEAN Vision 2020 dan ASEAN Concord II dan menandatangani deklarasi Cebu tentang percepatan pembentukan komunitas ASEAN pada tahun 2015. Poin selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan masyarakat ekonomi ASEAN. Fungsi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA yang paling utama adalah untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang mana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. Selain itu, melalui MEA, ASEAN diharapkan akan mampu menjadi sebuah wilayah yang stabil, sejahtera dan kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang merata, kemiskinan yang berkurang, peningkatan standar hidup masyarakat ASEAN, dan menciptakan sosioekonomi yang beragam. Sedangkan secara umum, tujuan MEA adalah pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat di daerah Asia Tenggara atau ASEAN, yang mana tujuan tersebut diuraikan secara lebih rinci pada deklarasi Cebu yang menyebutkan bahwa tujuan MEA adalah yang pertama, menciptakan pasar tunggal untuk seluruh masyarakat ASEAN dengan elemen produk aktivitas ekonomi bebas seperti arus keluar masuknya barang antar negara anggota ASEAN menjadi lebih bebas dari bea cukai atau pajak, juga termasuk tenaga kerja, modal dan investasi sehingga mampu menciptakan pusat produksi untuk negara-negara di ASEAN. Lalu yang kedua yaitu ASEAN menjadi sebuah kawasan yang memiliki daya saing ekonomi yang tinggi dan ditandai bertambah kuatnya peraturan dalam hal ekonomi, perlindungan konsumen, haki, perpajakan, aktivitas e-commerce, serta pengembangan infrastruktur. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi dalam kawasan ASEAN, khususnya pada sasaran utama yakni revitalisasi usaha kecil menengah atau UKM. Dan yang keempat, yaitu mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global. Usaha ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta dalam kompetisi ekonomi dan percaturan kebijakan global. Hal ini dilakukan melalui peningkatan hubungan antar ekonomi regional dengan ekonomi global yang nantinya akan menjadikan negara-negara ASEAN memiliki posisi yang diperhitungkan di kancah internasional. Baik, saya Lilis Nur Safitri, NIM 208190026. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Hanifah, yaitu terkait tantangan dan hambatan MEA. Sebelum membahas pada keuntungan dan kerugian MEA, ada pun tantangan dan hambatan dalam MEA diantaranya. Yang pertama yaitu mutu pendidikan tenaga kerja yang masih rendah, termasuk tenaga kerja dari Indonesia yang menyebabkan masih tingginya angka pengangguran terselubung. Dan yang kedua, ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran arus barang dan jasa, di mana kualitas infrastruktur di Indonesia ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Brunei, dan juga Thailand. Untuk yang ketiga yaitu sektor industri yang masih rapuh dikarenakan masih ketergantungan dengan impor bahan baku dan juga bahan setengah jadi. Yang keempat yaitu adanya keterbatasan pasokan energi. Yang kelima yaitu lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor dan banyaknya produk impor dari Tiongkok yang masih membanjiri Indonesia. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu laju peningkatan ekspor dan impor. Yang ketujuh, kesamaan jenis produk ekspor dan impor unggulan seperti dari sektor pertanian, perikanan, produk karet, produk berbasis kayu, dan juga elektronik yang merupakan salah satu penyebab pangsa perdagangan intra-ASEAN yang hanya berkisar 20-25% dari total perdagangan ASEAN. Yang kedelapan yaitu rendahnya jumlah wirausahawan baru yang dapat mempercepat perluasan kesempatan kerja.
Nah, apabila hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia ini telah memasuki integrasi ekonomi ASEAN, tidak hanya yang bersifat internal di dalam negeri, tetapi persaingan dengan negara sesama ASEAN dan negara lain di luar ASEAN seperti Cina dan India. Nah, dengan ini, Indonesia ini perlu melakukan strategi peningkatan nilai tambah bagi produk ekspornya, sehingga mempunyai karakteristik tersendiri dengan produk dari negara lain di ASEAN. Perlu juga bagi Indonesia melakukan pengawalan percepatan pembangunan infrastruktur sehingga Indonesia ini bisa mengambil manfaat positif dari era komunitas ASEAN, di mana era baru masyarakat ASEAN tentu akan memicu ketatnya persaingan antar kawasan di masa yang mendatang. Pembahasan selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian MEA terhadap Indonesia. Dari keuntungan sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama menstabilkan perekonomian Indonesia. Dengan adanya MEA ini diharapkan memberi manfaat pembangunan ekonomi Indonesia menjadi stabil dan juga lancar untuk kedepannya. MEA juga sangat mendukung terjadinya kesenjangan sosial bagi penduduk di suatu negara dan terasa manfaat perhitungan pendapatan nasional yang dari tahun ke tahun semakin stabil. Yang kedua yaitu memberi keuntungan dari segi ekspor dan impor. Manfaat ekspor dan impor bagi negara Indonesia ini sangat banyak, di mana ekspor ini dari pengiriman produk dari Indonesia ke luar negeri ini menjadi lebih mudah dan tidak terhambat di bea cukai. Dan juga sebaliknya. Dan untuk impor, artinya produk dari negara lain juga memiliki izin untuk beredar di Indonesia, sebagaimana produk Indonesia boleh beredar di negara kawasan Asia Tenggara. Yang selanjutnya yaitu dari keuntungan, yaitu meningkatkan investasi, di mana para pengusaha ini akan melihat MEA sebagai suatu investasi yang besar dan berharga. Mereka akan berlomba-lomba untuk dapat menginvestasikan sahamnya di perdagangan internasional. Nah, investasinya yang menjanjikan merupakan incaran bagi para pengusaha untuk dapat memberikan keuntungan dari produk yang mereka jual. Kemudian, selanjutnya menjadikan pebisnis kreatif. Dengan adanya perdagangan internasional ini, pada pengusaha akan saling bersaing untuk melancarkan strategi kreatifnya. Mereka akan memilih para pekerja yang handal dan profesional untuk sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Dan para pengusaha juga akan berlomba-lomba mengaplikasikan ide-ide mereka untuk produk yang akan dikirim ke luar negeri. Kemudian keuntungan dari MEA selanjutnya yaitu menambah laba bagi negara. Dengan berjalannya sistem MEA ini, maka ekspor produk negara tetangga tidak lagi dikenai biaya, dan ini akan memberikan keuntungan bagi produk yang akan diekspor ke luar negeri, di mana produk yang diekspor juga tidak akan memiliki hambatan, yang berarti karena MEA mendukung sistem ekspor antara negara kawasan Asia Tenggara. Kemudian keuntungan selanjutnya yaitu mensejahterakan masyarakat. Dengan adanya MEA ini masyarakat menjadi lebih sejahtera karena banyaknya tersedia lapangan pekerjaan. Untuk bekerja di negara tetangga tentu akan dipermudah karena masyarakat ekonomi ASEAN ini sangat mendukung program pertukaran tenaga kerja masing-masing negara. Tentu tenaga kerja yang direkrut adalah pekerja yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan tempat kerja. Begitu banyak manfaat MEA bagi negara Indonesia dan kawasan Asia Tenggara pada umumnya. Yang kedua yaitu kerugian. Adapun kerugian atau dampak negatif dari MEA yaitu yang pertama dengan adanya pasar barang dan jasa yang secara bebas tersebut akan mengakibatkan tenaga kerja asing ini dengan mudah masuk dan bekerja di Indonesia, sehingga mengakibatkan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat di bidang ketenaga kerjaan. Dan juga saat MEA ini diberlakukan, di bidang ketenaga kerjaan ini hanya ada 8 profesi yang telah disepakati untuk dibuka, yaitu insinyur, arsitek, perawat, tenaga survei, tenaga pariwisata, praktisi medis, dokter gigi, dan juga akuntan. Nah, hal ini yang akan menjadi ujian baru bagi masalah dunia ketenaga kerjaan di Indonesia, karena setiap negara ini pasti telah bersiap diri di bidang ketenaga kerjaannya dalam menghadapi MEA. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata. Dan pada slide terakhir terdapat sedikit motivasi, semoga dapat dijadikan sebagai pemacu semangat hidup. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.